Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah yang tertulis di matan Aqidatul Awam ini. Yang pertama itu ada sifat wujud namanya. Wujud itu artinya ada. Lalu yang kedua ada namanya sifat qadim atau dahulu. Lalu ada baki, kekal abadi, mukhallafatul lil hawadisi, berbeda dengan semua makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah, maha esa, qudratun atau kuasa, iradatun berkehendak, ilmun mengetahui, hayatun hidup, sam'un mendengar, basarun melihat, kalamun berbicara, muridun berkehendak, qadirun mampu, mutakallimun berbicara. Nah, yang tadi itu adalah sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Sifat Allah yang paling utama itu apa sih? Nah, sifat Allah yang paling utama itu adalah mukhalafatul lil hawadisi atau berbeda dengan makhluk. Makhluk itu seperti apa dan apa sih penjelasan makhluk itu? Nah, makhluk itu semuanya selain Allah itu adalah makhluk. Semuanya selain Allah itu adalah makhluk. Nah, ada dan tiada ini adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah sendiri itu berbeda dengan makhluk. Maka sebenarnya jika mengatakan Allah itu ada, sesungguhnya pilihan kata ada ini rasanya kurang pas, kurang cocok, kurang mantep, kurang sepadan dengan Allah. Kurang sepadan dengan Allah. Mengapa bisa begitu? What happened ayah naon? Karena ada itu adalah sifatnya makhluk. Ada adalah sifatnya makhluk. Sedangkan Allah berbeda dengan makhluk. Sekali lagi saya jelaskan, Allah itu berbeda dengan makhluk. Namun supaya Allah bisa dikenal dan diterima di pemahaman otak manusia, di otak hambanya, dipilihlah kata ada. Meskipun sebenarnya Allah itu di luar kata ada dan tiada. Seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Kalau yang belum nonton bisa scroll ke bawah. Di situ ada penjelasan Allah itu di luar waktu. Sama seperti halnya ini, Allah itu di luar kata ada dan tiada. Kata apa sih yang bisa menggambarkan, mendeskripsikan Allah, keberadaan Allah itu? Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada bahasa manusia satupun yang bisa menggambarkan, mendeskripsikan, menuliskan secara detail keberadaan Allah itu. Nah, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini tentang Allah Qadiran atau Allah yang Maha Kuasa. Ada satu pertanyaan yang paradoks. Apa itu? Pertanyaannya ialah, jika Allah Maha Kuasa, bisakah Allah menciptakan Allah lainnya dengan melebihi kemampuannya? Bisakah Allah menciptakan Allah lain yang lebih hebat darinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan pertanyaan yang menjebak. Maju kena, mundur kena, diam
terhina gitu. Asik banget. Nah, pertanyaan seperti ini nih, dijawabnya bisa atau tidak bisanya, ujung-ujungnya hasilnya itu akan menjawabkan Allah itu tidak kuasa. Pertanyaan-pertanyaan menjebak seperti ini. Lantas, bagaimana kita menjawabnya? Penjelasan dari pertanyaan ini. Penjelasannya sama seperti penjelasan sebelumnya tadi. Karena kenapa? Kuasa itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Maka sebenarnya Allah di luar kata kuasa. Lalu kata apa yang tepat untuk mendeskripsikan kekuasaan Allah itu? Keagungan Allah itu apa sih kata-kata yang tepat, yang cocok, yang mantap, yang belam-belam gitu untuk menggambarkan kekuasaan Allah itu? Jawabannya tidak ada. Karena Allah itu di luar jauh kata kuasa. Kata kuasa ini hanya semata-mata untuk memudahkan pemahaman manusia, pemahaman hambanya agar mengenal, mengetahui Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada satupun bahasa manusia yang bisa menggambarkan, mendeskripsikan, menuliskan kekuasaan Allah itu seperti apa. Itu intinya. Mungkin pada video kali ini cukup sekian. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.